Jadi tadi itu pemeriksaan setempat di mana atas permintaan saya selaku kuasa hukum Pak Wong minta supaya dilakukan pemeriksaan di tempat di mana 3 tempat, rumah yang ada di Ozon, rumah yang ada di Delman, dan rumah yang ada di Tiger Walk. Dari tempat pemeriksaan itu biar majelis hakim yang menyimpulkan yang jelas. Tadi dalam proses itu majelis hakim juga sampai masuk ke kamar untuk melakukan pemeriksaan di lantai berapa di rumah yang ada di Ozon. Artinya hal tersebut untuk melihat kelayakan tempat untuk dua orang anak tersebut. Apakah rumah tersebut layak atau tidak layak. Yang terpenting dari semua persoalan ini, seseorang itu harus sehat jasmani dan rohani. Apabila ada salah satu yang tidak sehat, baik jasmani atau rohani, tidak harus mendapatkan hak hadona. Jadi dilarang seseorang mendapatkan hak hadona apabila ditemukan adanya tidak sehat secara jasmani. Seperti Anda tanya aja sama mereka semua, jangan tanya kepada saya. Yang jelas menurut hukum seperti itu. Pak Im juga tadi sudah ketemu, anak-anak juga datang. Begitu anak-anak datang juga dalam keadaan berteriak dan tidak mau, artinya masih ada penolakan dari anak-anak. Anak-anak jangan dipaksa, jangan dijadikan objek. Anak-anak juga punya hak untuk menentukan, walaupun dia anak belum memayis, belum 12 tahun, tapi dalam situasi tertentu, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung, sekarang yang terpenting itu adalah apa yang terbaik buat anak-anak, bukan apa yang terbaik buat orang tuanya. Itu adalah perkembangan dalam proses hak asuh anak. Yuk, oke, ini mama kan? Ini mama kan? Bismillah ya, kita doain ya. Lihat dulu. Iya, banyak nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tetap ompong. Udah dapet ya? Hai guys, dan kali mama, papa, adik, kakek. Bolong. Iya. Ini mamamu itu. Bukan, ini yang gini kak. Ini yang gini. Yang gitu ya. Yang gini. Oh, berarti gampang ya? Iya, makanya ini mama coba dulu. Mama coba dulu nih. Oh, satu lagi. Oh, begitu. Coba ya. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba taruh tempat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Habisnya 5-5-nya diangkat. Rumah mama di mana? Kamu beli yang ini. Rumah Raska. Rumah Raska ya. Betul, itu rumah Raska. Rumah mama di mana? Di dalam. Delman. Oke. Ini ada boneka-boneka. I love you, password. Password. Bisa. Tinggal tungguin ini bagus nih. Tadi udah beli. Yes. Makasih sayang. Bosnya. Itu bosnya ya? Bosnya warna hitam. Ma, Ya. ini ada habis potong rambut. Baru potong rambut? Iya. Iya, cakep. Iya, it's okay kak. Jadi terkadang kalau kita suka gagal itu nggak apa-apa, karena dari Tapi kamu nggak ditembak. iya kan mainan. Tapi Jadi waktu itu aku kan mau mainan. terus Tapi kakaknya gagal, kakaknya deh. Jadi kamu nggak mau ditembak soalnya. Saya udah duluan ketembak. oh akhirnya tetap ditembak. Iya. Iya, nggak apa-apa. Tapi Kalau tata pengen masih nggak apa-apa kan masih bisa. Pengennya ngomongin kakak. Pikirin kakak kan kakak tuh. Pengennya bilang kakak tuh pengennya patah gitu. Kan kakaknya aku patah sih pengen. oh gitu, nggak apa-apa. Terus pengennya malah bohong orang belum selesai kan gitu. Iya, nggak apa-apa kakak. Jadi Yang kakak, dibohongin karena pengen. oh kalau bohong kita Memangnya malah bohong orang belum selesai kan gitu. iya nggak apa-apa kakak. Jadi Yang kakak, dibohongin karena pengen. oh kalau bohong kita, kalau bohong nggak boleh. Kita
harus selalu jujur. Kalau bohong nggak boleh ya. Kalau misalnya kakak boleh, kalau bohong itu kita bisa bohong sama manusia, tapi Allah Maha tahu semuanya yang kita lakuin, ya. Jadi kita harus jujur, pinter. Terus kak, kalau misalnya, wis hebat. Let me do that. Halo sahabat setia Aisyah Channel. Pengadilan Agama Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan setempat terkait sidang cerai Baim Wong dan Paula Verhoeven. Kegiatan di luar gedung pengadilan itu dilakukan di 3 titik, pada tanggal 21 Maret tahun 2025. 3 titik tersebut adalah kediaman di kawasan Ozon, Jakarta Selatan, rumah di Jalan Delman, Kebayoran Lama, dan kantor Tiger Wong Entertainment. Jadi pemeriksaan setempat dilakukan Majelis Hakim PA Jakarta Selatan atas permintaan saya selaku kuasa hukum Baim Wong, ujar Fahmi Bahmid kepada awak media, pada Jumat tanggal 21 Maret tahun 2025. Fahmi menjelaskan, tujuan dilakukannya pemeriksaan setempat untuk mengetahui kelayakan tempat di mana 2 anak Baim dan Paula tumbuh nantinya. Selain kelayakan rumah, hal utama lainnya adalah memastikan ibu atau ayah yang akan menjadi wali anak nantinya sehat secara jasmani dan rohani dalam mengasuh anak. Apabila ada salah satu pihak yang tidak sehat jasmani dan rohaninya, maka tidak harus mendapatkan hak hadanah, hak asuh anak ibunya. Hal itu diungkapkan Fahmi Bahmid melihat pada reaksi Kiano dan Kenzo yang masih menolak bertemu Paula Verhoeven. Sang kuasa hukum bingung bagaimana anak bisa menolak kehadiran sang ibu. Tadi pun anak-anak masih menolak dan berteriak saat bertemu ibunya. Aneh bagi saya jika anak-anak menolak ibunya. Ada apa dengan sang ibu sampai anak-anak menolak kehadirannya? Katanya, di lain pihak, Baim Wong meminta Paula Verhoeven untuk tidak memaksa untuk bersama kedua anaknya. Dia mengaku, mengkhawatirkan psikis kedua anaknya. Kalau misalnya kondisi anak-anak stabil, saya bilang kok ke mereka untuk bertemu ibunya. Saya sesimple itu. Tutur sang aktor menambahkan. Baim Wong menegaskan, tak pernah ingin merebut hak asuh kedua anaknya dari sang istri. Namun sebagai ayah, dia harus memastikan anak-anaknya bertumbuh dengan baik. Saya ini laki-laki, pengennya sih enggak ngasuh anak. Tapi sebagai orang tua, saya juga punya tanggung jawab terkait tumbuh kembang anak saya, ujarnya menambahkan. Hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim PA Jakarta Selatan rencananya akan dibacakan saat sidang putusan cerai yang rencananya akan digelar usai Lebaran. Nah sahabat Aisyah Channel, itulah informasi mengenai Baim Wong. Bagi kalian yang baru mampir ke channel ini jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan juga berikan komentar positif untuk perkembangan channel ini. Mimin ucapkan terima kasih atas waktunya dan Mimin pamit undur diri sampai jumpa.